Deddy Mulyadi dengan lahir batin saya. Saya pengen berat Deddy Mulyadi, saya orang Banyuwangi Osing, Songgon, Balak Cemoro. Asli orang Osing. Jangan menyalahi Deddy Mulyadi. Ingat, Anda lawan saya. Ini wajah asli mata malaikat. Ini yang sering disebut Raja Santet Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya untuk warga Jawa Barat dan juga pembesar Jawa Barat ya, selaku gubernur Jawa Barat, tetap tenang, masalah ada teror yang mengancam panjenengan KDN. Tenang. Saya Sayyid Abdullah siap mencari orang itu sampai kedapatan, dan bila mana sudah ketemu oleh saya akan saya habisi. Orang yang sudah mengancam Deddy Mulyadi berarti orang itu lawannya saya siap menghabisinya. Ini nggak main-main ya. Ini bukan saya bagaimana, enggak. Bukan karena apa-apa, enggak. Tidak ada niat yang buruk di hati saya, tidak ada. Niat saya baik, memperjuangkan rakyat Jawa Barat. Saya mendukung Deddy Mulyadi dengan lahir batin saya. Saya pengen berat Deddy Mulyadi, saya orang Banyuwangi Osing, Songgon, Balak Cemoro. Asli orang Osing. Jangan menyalahi Deddy Mulyadi. Ingat, Anda lawan saya. Ini wajah asli mata malaikat. Ini yang sering disebut Raja Santet Banyuwangi. Jangan menyalahi Deddy Mulyadi. Ingat, Anda lawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang, Mbah. Saya Dewi Parta dari Jawa Barat. Wah, ini luar biasa nih. Ini adalah Mbah Mata Malaikat, Raja Santet di Banyuwangi, Osing, Jawa Timur. Wah, keren. Beliau sangat ngefans sekali dengan Bapak Aing, Gubernur Aing Jawa Barat, yang mana dukungannya sangat luar biasa dan akan menjadi garda terdepan. Nah, ini garda terdepan. Hati-hati sama seluruh elit politik, ormas dan masyarakat yang tidak mendukung atau membenci atau akan mengganggu kinerja Bapak Aing. Beliau akan siap menyantet. Bah, saya minta semua orang yang akan jahat kepada Bapak Aing, Gubernur Aing, lamun lalaki sing murut, lamun awewe sing rayu, dina jero beutengna sing aya panci, sing aya katel, sing aya paku, sing aya beling, sing aya sendok, sing aya susuk, sing aya sagala. Keren lah pokoknya nama judul nama di Banyuwangi sampai dukungannya dari Raja Santet Banyuwangi, Jawa Timur. Terima kasih, Mbak. Salam hormat dari masyarakat Jawa Barat, Dewi Parta. Keren. Tuh, jadi pemimpin mah kayak Kang Deddy Mulyadi. Dia mah naik mobil, jiwanya jiwa supir, pengennya di depan, kagak mau di belakang. Kalau di belakang kayak raja, dia pasti tidur. Kalau di depan dia bisa ngeliat, matanya tiap hari tuh jelalatan ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ngelihat keadaan di sekitar. Dia tahu jadinya warganya yang begini, jalan yang begini, kampung yang begini, dia tahu. Itu baru namanya pemimpin. Pak Deddy Mulyadi jiwanya jiwa gembel. Kenapa gue bilang jiwa gembel? Lah mana ada, coba titel dia punya, duit dia banyak, benda dia banyak, pakaian biasa aja, tapi begitu dia ngelihat ada sampah numpuk turun ables-ablesan, nggak ada pencitraan kayak yang lain mah coba giliran mau nyalon, boh ilah so baik, so akrab, so ramah sama warga, sama rakyat. Giliran udah jadi, salaman aja tangan sampai dilap, salaman aja tangan sampai digebes, digeroin aja pura-pura nggak denger, dikabengin aja pura-pura kagak ngeliat. Coba kalau Kang Deddy mah orang yang kagak ngeliat aja disamperin sama dia, bocah yang kagak sekolah disekolahin sama dia, bocah yang bader dipondokin sama dia, bapak-bapak, emak-emak, ibu-ibu semua yang kesusahan disamperin sama dia, dibantuin sama dia. Ya Allah, kagak ada pencitraan buat dia mah. Itu mobil dinas cakep-cakep,
Orang-orang dimanfaatin buat dia mah kagak. Kata dia udah buat warga aja, jadi aja akses buat ambulan. Coba ya Allah, kalau gue punya pemimpin kayak gitu, jalanan di kampung gue enak kali ya. Nggak ada yang ngerasain orang bunting jalan ajuk-ajukan, orang sakit jalan ajuk-ajukan, jalanan nggak layaknya jalanan, udah kayak kupakan kebo. Coba Kang Deddy Mulyadi nyampe ke Muara Gembong, lihat nih kampung saya. Demi Allah, jika pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi, insya Allah seluruh rakyat Indonesia pasti akan tentram, aman, makmur, sejahtera. Saya dari Palembang setiap membuat cuti selalu berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku, mintalah ya Allah pemimpinku seluruh provinsi seperti Kang Deddy Mulyadi ya Allah. Berikan ya Allah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin ya Allah seperti Kang Deddy Mulyadi. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini adik-adik yang kemarin jalan kaki. Mana yang ngebaudin sama saya? Yang Pak Gubernur? Mana sini kamu sini. Ini yang jutek nih, bilang Pak Gubernur saya jalan kaki ya. Nah, mereka adalah anak-anak SMP 1 Panawangan Ciamis. Nah, mana Neng yang cantik, yang paling duluan jalannya. Nah, ini kamu juga teriak apa coba? Yang mirip di jalan itu kamu ngomong gimana? Pak Deddy. Aduh. Sekali lagi. Pak Deddy. Terus kamu ngomong apa? Kayak itu. Kumaha atuh ieu teh Pak Deddy? Sing tarik. Kumaha atuh ieu teh Pak Deddy? Mereka bersepakat terus jalan kaki ya? Ya. Tapi mau dirubah, biasa mereka berjalan kaki ketika pulang sekolah. Hari ini kita rubah ketika pergi ke sekolah dan menerapkan program ke sekolahnya bawa bekal. Ya kan? Menurunkan uang jajan agar beban orang tuanya makin ringan. Dan yang paling menarik di SMP 1 Panawangan ini adalah orang berpikir semuanya agamanya Islam. Ternyata ada yang Protestan, ada yang Sunda Wiwitan, dan salah satu kampungnya namanya Kampung Susuru, Desa Panawangan. Kampung Susuru, Desa Kertajaya itu kampung toleran, di mana di sana ada Muslimnya mayoritas, tapi ada Kristen, ada Protestan, ada Katolik, Hindu Buddha ada? Nggak ada. Ada Wiwitan. Jadi semangat toleransi dilahirkan dari anak-anak yang berjalan kaki ini. Tepuk tangan. Saya mendengarkan dialog Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat yang lagi viral ini dengan beberapa penduduk dan seorang gadis remaja soal pelarangannya untuk wisuda di SMA karena biayanya cukup mahal, 1.200.000 atau gimana. Kang Deddy melarang wong tinggalnya masih di bantaran sungai, hidupnya juga masih pas-pasan, belum punya rumah, ngapain menghambur-hamburkan uang untuk biaya perpisahan. Terus si remaja cuma ngomong itu cuma 1 juta doang. Cuman 1 juta doang. Langsung Kang Deddy bilang, wong kamu nggak punya rumah di bantaran sungai, uang dihambur-hamburkan, apa nggak lebih baik uang wisuda itu, uang perpisahan itu untuk biaya kuliah atau bahkan mungkin untuk mencicil rumah. Tapi awalnya si gadis dan ibunya bersikukuh bahwa itu satu-satunya kesempatan untuk perpisahan, untuk kenang-kenangan. Dijawab Kang Deddy, ya kenang-kenangan saat belajar 3 tahun itu kan kenang-kenangannya, bukan hanya saat perpisahan, saat wisuda. Ya Kang Deddy ini ngajarkan hal yang benar loh, prinsip hidup yang benar. Saya di kantor aja kalau ada orang mau utang untuk menikah atau bahkan untuk hal yang lainnya ya, untuk sunatan, saya bilang ngapain harus mahal-mahal, nikah yang sederhana, sunatan yang sederhana. Tapi kalau utang untuk pendidikan, untuk biaya rumah sakit, saya biasanya bantu. Yang penting-penting yang substansi. Tapi kalau utang untuk menikah itu kan nggak penting ya. Jadi saya selalu mengatakan sebenarnya kita boleh menurunkan gaya hidup, yang penting prinsip hidup jangan diturunkan, iya kan. Hidup lebih sederhana, misalnya
usahanya turun terus harus jual rumah, pindah rumah yang lebih kecil atau kontrak dulu nggak apa-apa, asal utangnya dibayar. Dari naik mobil ke naik motor, dari naik motor ke naik sepeda, dari naik sepeda ke jalan kaki, nggak masalah. Jadi ini prinsip yang telah diajarkan Kang Dedi benar sekali. Bukan sekedar melarang wisuda dan perpisahan yang biayanya mahal, tapi bagaimana menata hidup dan menata prioritas hidup ini yang telah diajarkan Kang Dedi. Kadang ya memang orang-orang itu lebih takut nanti kalau mati masuk neraka daripada saat hidup ini hidupnya miskin. Harusnya takut miskin saat hidup lebih penting daripada nanti kalau mati masuk neraka. Lahir miskin itu kan memang bukan salah kita, tapi kalau mati miskin pasti salah kita. Kang Dedi, Anda hebat. Cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Jabar dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang memberikan harapan bagi mereka yang mendapat pekerjaan. Semoga bisa bekerja dengan baik, disayangi oleh pimpinannya, produktif dalam produktivitas hidupnya. Bagi yang berdagang, semoga bisa berdagang dengan baik, berdagang dengan jujur, menyampaikan apa adanya kepada para pembeli tentang kondisi barang yang dijualnya, tidak melebih-lebihkan. Semoga juga yang hari ini lagi mencari pekerjaan segera mendapat pekerjaannya, dan yang sudah mendapat pekerjaannya disyukuri pekerjaannya, bekerja dengan baik sehingga menjadi orang yang produktif dalam setiap waktu. Semoga hari ini yang sakit semoga disembuhkan, dan yang sudah sembuh menjaga kesehatannya dengan baik. Hari ini saya perjalanan menuju Kabupaten Cirebon karena saya berkomitmen setiap hari jadi kabupaten saya akan hadir di rapat paripurna. Walaupun saya hari ini juga mohon maaf Pak Panglima TNI Pak Kasat tidak bisa hadir di Kabupaten Sukabumi. Juga saya mohon maaf ke Pak Menko Infrastruktur, saya tidak bisa hadir di Kertajati. Mohon maaf, nanti saya akan menghadap Bapak untuk menindaklanjuti apa yang menjadi komitmen bersama tentang pengembangan Kertajati. Kemudian juga saya mohon maaf kepada warga Kabupaten Bandung hari ini tidak bisa hadir di rapat paripurna. Hari ini hari Kabupaten Bandung juga hari jadi. Semoga Bandung semakin anjung, Bandung balik ka indung, Bandung naik tepi ka jucung. Semoga gunung-gunungnya terjaga dan terawat. Semoga tidak ada lagi pembabatan kebun teh, apalagi pembabatan hutan yang merusak ekosistem yang hanya untuk kepentingan ekonomi yang bersifat jangka pendek. Semoga perumahan-perumahannya kembali tertata, tata ruangnya kembali disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan alam. Semoga Citarumnya tidak dipenuhi dengan sampah. Semoga limbah-limbah dari rumah tangga dan industri dihindari untuk tidak dibuang ke kali dan dikelola dengan baik dengan water treatment yang memadai. Semoga warga Bandung sehat, bahagia, sejahtera dengan kepemimpinan Pak Dadang Supriyatna dan Pak Ali Syakib. Semoga tenaganya pedas untuk mewujudkan Bandung yang menjadi harapan kita bersama. Indung dari sebuah peradaban, dan peradaban terletak pada gunungnya. Manakala gunungnya terjaga, maka peradaban tertata. Untuk itu, mari kita bersama-sama pagi hari ini menjadikan hari yang penuh dengan semangat, hari yang penuh dengan perubahan, dan menjadikan hari ini lebih baik dibanding hari kemarin. Salam untuk seluruh warga Jawa Barat. Terima kasih, salam hormat. Dan seluruh gubernur yang hadir hari ini, Kang Dedi, Gubernur Konten. Hari ini ramai. Banyak pihak yang membicarakan bahwa saya adalah gubernur konten. Artinya bahwa saya hanya bekerja demi konten. Pertama ingin saya jelaskan, bekerja sebagai gubernur tentunya harus ada tujuan, visi dan misi. Tujuan, visi dan misi itu harus bisa disebarluaskan pada masyarakat. Termasuk kinerja gubernurnya harus diketahui oleh seluruh rakyat yang dipimpinnya. Dulu sebelum saya menjabat, gubernur itu menggunakan anggaran negara
yang ada di Dinas Informasi dan Komunikasi. Judul anggarannya adalah kerjasama media. Itu salah satunya. Dikit-dikit lain juga masih banyak kalau saya buka. Di kerjasama media ini tujuannya apa sih? Tujuannya agar seluruh langkah-langkah gubernur, kebijakan-kebijakan bergubernur, pekerjaan-pekerjaan gubernur itu bisa dimuat oleh berbagai platform media. Platform media itu nanti menyebarluaskan dalam bentuk narasi berita, dalam bentuk tayangan gambar maupun tayangan video atau tayangan tulisan. Dan kerjasama media itu memakan biaya yang cukup besar. Saya sampaikan di Provinsi Jawa Barat per tahun hampir 50 miliar. Kalau per tahun 50 miliar, kali 5 tahun bisa jadi 250 miliar. Belum digit anggaran yang lain. Kemudian orang menyebutnya anggaran untuk membangun citra pemerintah provinsi maupun citra personality gubernur itu sendiri. Secara kebetulan saya memiliki media sendiri. Ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram. Nah, ketiga media ini saya coba untuk merekam apa yang saya lakukan. Dan saya sajikan di TikTok, di IG, maupun di YouTube. Dan secara kebetulan tayangan-tayangannya relatif ditonton. Itu hak orang untuk menilai baik negatif maupun positif. Tetapi dari sisi aspek kepentingan pemerintah, maka sudah terjadi yang disebut dengan realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu dari 50 miliar menjadi 3 miliar. Maka negara, pemerintah provinsi diuntungkan 47 miliar. Sehingga yang 47 miliar itu buat apa sih? Buat bangun jalan, buat bangun irigasi, buat bangun ruang sekolah, buat bangun layanan kesehatan, dan banyak lagi nanti disatukan dengan digit anggaran yang lain. Artinya, media sosial yang saya gunakan itu sudah berhasil mengurangi pembiayaan negara dari belanja media menjadi belanja infrastruktur. Tentunya sudah tentu akan dirasakan oleh masyarakat. Kapan akan dirasakannya? Ya, nanti setelah pekerjaannya selesai dikerjakan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada yang mengkritik saya dari berbagai pihak. Saya mengucapkan terima kasih atas kritikannya, dan itu bagian dari demokrasi. Dan yang paling utama, saya akan tetap menjalankan apa yang saya lakukan. Yang terakhir adalah biasanya pejabat itu selalu di belakangnya wartawan. Dia diiringi dengan wartawan kemanapun dia pergi. Saya secara kebetulan saat ini kemanapun tidak diiringi wartawan. Saya cukup dengan anak-anak saya aja yang mengambil gambar, kemudian saya muat. Dan tetap pada akhirnya wartawan bisa menulis berita. Dari mana menulis beritanya? Dari platform media yang saya miliki. Bisa ngutip dari IG, bisa ngutip dari TikTok, bisa ngutip dari YouTube. Bukankah ini bermanfaat bagi kepentingan orang banyak? Tetapi kalau tidak dibicarakan, ya tidak akan pernah ramai. Hatur nuhun ya, buat yang suka dan yang tidak suka, kedua-duanya sahabat saya. Untuk seluruh rakyat Indonesia, kalian lihat Kang Dedi, video ini. Terima kasih, semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir, tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan Gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Iya, Kang Dedi Mulyadi atau KDM ya ke depannya itu disindir, oh gubernur konten. Lalu dijawab sama Kang Dedi, ternyata hasil dari konten dia itu bisa menghemat begitu banyak pengeluaran buat Jawa Barat. Tentunya itu nggak disukain ya, karena nggak ada project nanti. Inilah seorang pemimpin yang berpikiran ke depan gitu. Dia mampu membuat sosial media sebagai alat sukses dia, sebagai alat penyiaran, menguntungkan karena menekan budget gitu loh.
Jangan jadikan sosial media itu ngeliatin cewek-cewek cantik doang, nge-like, terus kamu chat. Nah, kayak siapa itu? Gubernur yang hadir hari ini, Kang Dedi, Gubernur konten. Nah, mantap nih Kang Dedi nih. Kang Dedi itu terkenal dengan gubernur konten. Nggak apa-apa. Gubernur konten kerja nyata ya. Kerja nyata nggak apa-apa, namanya gubernur konten. Katanya Kang Dedi cuma gubernur konten. Lah, emang kenapa kalau kerja sambil direkam? Yang penting bantuannya nyata, rakyat ngerasain hasilnya. Kang Dedi itu turun langsung loh. Dia lihat penderitaan rakyat, ngasih solusi, nggak cuman janji. Terus kameranya nyala, ya nggak apa-apa. Jadi biar tahu, rakyat itu tahu semua bahwa Kang Dedi itu nggak tidur di ruangan AC di kantor gitu kan, di kantor gubernur tuh. Pak Dedi itu nggak tidur, tapi dia kerja langsung nyata. Lagian lebih baik jadi gubernur konten tapi dicintai rakyat daripada jadi pejabat tinggi tapi rakyat tidak merasa dilayani. Jangan hina yang bekerja pakai hati. Itu tandanya lu iri, lu nggak bisa kayak Kang Dedi Mulyadi. Makanya kerja, jangan tidur mulu di ruangan ber-AC. Blok. Dedi Mulyadi disebut gubernur konten. Emang nah gitu lamun bapak aing konten kreator. Nu penting mah gawe we bener, ngurus rakyat. Mendingan boga gubernur konten kreator daripada boga gubernur tukang koruptor. Lagi rame nih pernyataan Gubernur Kaltim terhadap Gubernur Jawa Barat yang mengatakan gubernur kreator. Silahkan disimak dan pendapatmu nanti gimana. Gubernur yang hadir hari ini, Kang Dedi, gubernur konten. Nah, mantap nih Kang Dedi nih. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Nah, banyak di antara netizen dan orang-orang di luar sana meminta Gubernur Kalimantan Timur untuk mengklarifikasi dan meminta maaf atas pernyataan yang sudah ia buat. Ya mungkin karena dianggap pernyataan itu sesuatu yang hina, mungkin karena dianggap gubernur kreator itu sesuatu yang tidak baik. Hinanya di mana? Tidak baiknya di mana? Justru di forum itu langsung disampaikan oleh Gubernur KDM bahwa dengan dia aktif bermedia sosial, akhirnya dia bisa menurunkan anggaran APBD khususnya di iklan yang sebelumnya, maaf kalau saya 50 miliar, bisa turun hingga 3 miliar saja. Karena dengan aktifnya dia bermedia sosial, tidak perlu lagi biaya-biaya iklan lainnya. Nah ini kan ingin memberikan pesan kepada kita atas pernyataan daripada Gubernur Kalimantan Timur bahwa kita mesti meniru KDM ini. Seluruh pejabat yang ada di Indonesia, bahkan seluruh masyarakat mesti meniru gaya kepemimpinan KDM ini. Karena dengan pendekatan digital yang ia lakukan, akhirnya bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan kinerja yang ia lakukan, dengan kebijakan-kebijakan yang ia buat, bisa diketahui oleh seluruh masyarakat. Salahnya di mana? Hinanya di mana? Kreator kan hina apa enggak sih? Coba teman-teman kreator, hina enggak pejabat itu aktif bermedia sosial bahkan dinobatkan sebagai konten kreator? Justru dengan pejabat aktif bermedia sosial, bentuk transparansi yang ia berikan kepada masyarakat dengan konten-konten yang telah ia buat. Nah, jadi berpikirnya menanggapi ini jangan berpikirnya selalu negatif. Ya silahkan lanjutkan Pak Gubernur Kaltim. Justru beliau loh juga aktif sebagai konten kreator. Ya ada. Apa yang perlu diklarifikasi? Ya boleh saja sih. Mungkin klarifikasinya Gubernur Kaltim menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kaltim bahwa seluruh masyarakat harus aktif bermedia sosial, harus aktif sebagai konten kreator. Karena menjadi seorang konten kreator itu penghasilannya nyata ada sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Gubernur KDM. Nah, menurutmu gimana? Ada gubernur yang tiba-tiba nyenggol gubernur lain, gubernur aing disenggol. Disebut katanya gubernur konten. Bikin konten nggak sekarang? FYP nggak? Trending nggak? Menghasilkan nggak? Gue tanya. Ya enggak lah. Gubernur nyinyir. Dari konten kita bisa mengecek pengeluaran APBD daerah. Dari konten kita bisa mempromosikan pariwisata di daerah-daerah.
Dari konten kita bisa menekan angka korupsi. Dan dari konten juga kita melihat apakah gubernur kita bekerja atau tidak. Atau jangan-jangan gubernur Kaltim nggak bekerja. Terima kasih Pak, Gubernur Konten, Gubernur Jawa Barat. Itulah tadi ancaman keras bagi yang mengusik Kang Deddy Mulyadi, salah satu Raja Santet di Banyuwangi, memberikan peringatan kepada orang yang ingin mengancam Kang Deddy Mulyadi. Dan tadi kita sudah dengar bersama para netizen mencecar habis Gubernur Kaltim yang mengejek Kang Deddy Mulyadi yang dianggap gubernur konten. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.